Selamat datang kembali di Deep Dive kita yang kali ini spesial untuk Anda semua. Kita akan coba menyelami pandangan Islam tentang kucing. Menarik sekali ya topiknya. Iya kan? Sumber kita macam-macam nih. Ada Al-Quran, tentunya hadis, ucapan dan tindakan Nabi Muhammad. Terus juga fikih, pemahaman hukum Islam dari para ulama. Lengkap ya. Misinya, biar kita paham posisi spesial hewan ini dan artinya buat kita sehari-hari. Intinya kan selalu soal rahmah, kasih sayang, dan ihsan berbuat baik. Betul. Ke semua makhluk ciptaan Allah ya. Bukan cuma kemanusiaan aja. Ini prinsip dasar banget. Prinsip dasar. Dan kucing ini secara khusus memang punya tempat tersendiri gitu. Sering dibilang hewan kesayangan Nabi. Oh ya? Sering dengar itu? Iya. Karena mereka ini kan hewan yang ya sering banget ada di sekitar kita. Di rumah, di masjid kadang masuk. Makanya ada aturan fikih yang spesifik jadinya. Oke. Mari kita bedah nih. Yang paling dasar dulu deh. Soal najis atau enggak. Gimana tuh? Nah, ini penting. Kucing itu dasarnya tidak najis. Tidak najis ya. Ini jelas berarti. Jelas, ada hadisnya. Dari Abu Qatada, Nabi bilang, sesungguhnya ia, kucing, tidak najis. Ia termasuk hewan yang berkeliaran di sekitar kalian. Wah, luar biasa ya. Artinya badannya, keringatnya gitu. Iya, badan, keringat, bahkan sisa makanan atau air liurnya itu dianggap suci. Sampai segitunya. Tapi pasti ada batasnya kan? Tentu, ada batasnya. Kalau kotorannya, air kencingnya, darahnya, nah itu tetap najis. Sama seperti makhluk lain. Wajar ya kalau itu. Harus dibersihkan dong kalau kena pas mau sholat. Iya, harus. Ini semacam keseimbangan ya. Antara kemudahan, yusrul, tapi juga keharusan menjaga kesucian untuk ibadah. Nah, terus yang sering ditanya juga nih, kalau bulunya rontok gimana? Kan nempel di baju, di sajadah kadang. Ah, iya. Ini pertanyaan praktis banget. Kalau menurut mazhab Syafi'i yang banyak dianut di sini, bulu yang lepas dari kucing hidup itu hukum asalnya najis. Oh, najis. Tapi, nah ini dia, najisnya itu dimaafkan. Namanya najis ma'fuh. Kalau jumlahnya sedikit, atau kalau memang sulit banget dihindari. jadi ada toleransinya ya? Ada, apalagi buat Anda yang memang ya sehari-hari dekat sama kucing di rumah. Ini contoh bagusnya fikih itu fleksibel. Ngelihat kondisi amami al-balwa, kesulitan yang umum terjadi. Jadi nggak memberatkan. Oke, praktis sekali ya pendekatannya. Berarti kalau gitu melihara kucing boleh dong? Boleh banget, hukumnya mubah, diperbolehkan. Mayoritas ulama sepakat. Sik. Ini bukan cuma soal boleh aja kan? Pasti ada tanggung jawabnya. Nah, itu dia. Ini paket komplit. Kalau udah memutuskan pelihara, ya wajib hukumnya ngasih makan, minum, tempat layak, dirawat kalau sakit. Jadi bukan sekedar hobi ya? Bukan. Bahkan merawat kucing itu bisa dianggap sedekah. Amal baik yang ada pahalanya. Coba bayangkan, tindakan sederhana gitu dinilai ibadah. Wah, Masya Allah. Nah, sebaliknya nih. Kalau perlakuannya buruk, Nah, itu konsekuensinya serius banget. Ada hadis yang sangat terkenal tentang seorang wanita yang masuk neraka. oh, yang gara-gara kucing itu ya? Iya, gara-gara dia kurung seekor kucing, gak dikasih makan, minum, gak dilepas juga biar cari makan sendiri. Sampai mati kelaparan kucingnya. Astagfirullah, seram juga ya? Ini peringatan keras. Bukan cuma soal etika, tapi ini pertanggungjawaban di akhirat nanti. Kesejahteraan hewan itu penting dalam Islam. Penting banget berarti ya. Ngomong-ngomong soal kucing kesayangan Nabi, Mueza, itu gimana ceritanya? Yang Nabi potong jubahnya itu? Ah, Mueza. Kisah itu memang sangat populer ya, menyentuh sekali. Nabi rela potong jubah biar nggak ganggu Mueza tidur. Iya, sering dengar banget. Tapi, nah ini penting untuk Anda tahu juga. Setelah diteliti oleh para ahli hadis, kisah spesifik itu, yang potong jubah, itu tidak ditemukan di sumber hadis yang sahih. Oh gitu ya, jadi nggak benar ceritanya? Otentisitasnya diragukan kuat. Cerita potong jubah itu malah lebih sering dikaitkan ke ulama sufi lain, Syekh Al-Rifai. Wah, baru tahu saya. Tapi, ini bukan berarti Nabi nggak sayang kucing ya, atau Islam nggak mengajarkan sayang kucing. Justru sebaliknya. Semangatnya itu nyata banget. Contohnya? Kita punya sahabat Nabi, Abu Hurairah. Namanya aja artinya bapak kucing kecil. Saking sayangnya beliau sama anak kucing. Banyak juga kisah ulama, sufi lain yang menunjukkan kasih sayang luar biasa ke kucing.
Jadi meski cerita Mueza potong jubah itu nggak valid, intinya Islam memang sayang kucing gitu ya? Tepat sekali. Semangat kasih sayangnya yang penting. Kalau kita lihat gambaran besarnya, Al-Quran memang nggak sebut kucing secara spesifik. Tapi Al-Quran kan selalu menekankan jaga keseimbangan alam, rawat ciptaan Allah. Seperti di surat Ar-Rahman itu ya? Betul. Nah, hadislah yang kasih detailnya soal perlakuan ke hewan tertentu, termasuk kucing. Dan contoh dari Abu Hurairah, para sufi, itu bukti nyata gimana prinsip ihsan itu dijalankan. Oke, jadi kesimpulan dari deep dive kita kali ini apa nih biar gampang diingat sama pendengar? Intinya, Islam melihat kucing itu hewan istimewa. Sahabat kita yang umumnya suci, nggak bikin batal wudhu kalau cuma nyentuh atau minum dari wadah kita. Merawatnya jadi ibadah ya? Iya, merawatnya itu perbuatan terpuji, bisa jadi sedekah, ibadah. Sebaliknya, menyakiti atau menelantarkan itu pelanggaran serius. Ada konsekuensi akhiratnya. Ini cerminan etika Islam yang lebih luas ya berarti? Betul sekali. Cerminan kasih sayang ke semua makhluk. Ini soal tanggung jawab kita sebagai khalifah di bumi. Cara kita perlakukan hewan itu nunjukin karakter dan iman kita. Mengakui nilai setiap ciptaan Allah. Oke, nah sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Kalau Islam saja begitu menghargai kucing, menganggapnya suci, merawatnya ibadah, Menarik nih. gimana pantangan ini bisa memperluas pemahaman kita soal konsep rahmah, kasih sayang universal itu? Mungkin nggak cuma ke hewan ya? Bisa jadi. Meluas ke lingkungan kita, ke alam, dan tentu saja yang paling penting, ke sesama manusia juga. Bagaimana kita berinteraksi setiap hari. Nah, itu dia, sesuatu untuk direnungkan bersama. Terima kasih sudah menyimak deep dive kita kali ini. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.